Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di segmen kupas tuntas makanan favorit bersama saya Andi. Di video kali ini kita akan bahas pukis. Itu adalah salah satu yang paling banyak ditanyakan atau di request teman-teman semua. Jangan skip videonya karena di setiap detiknya akan ada tips-tips yang bermanfaat. Dan di akhir video saya akan bahas mengenai bagaimana memodifikasi resep kalau mau untuk dijual. Stay tune. Resep ada di deskripsi ya. Banyak jalan menuju Ciamis, begitu juga cara membuat pukis. Untuk telur, cara pertama kita kocok lepas, ia akan menghasilkan pukis yang bertekstur padat. Cara kedua, kita kocok telur sampai mengembang, ia akan menghasilkan pukis yang ringan dan empuk. Untuk pengembang pukis kita pakai ragi. Ragi itu yang membuat rasa dan tekstur khas pukis. Kita bisa juga tambah baking powder untuk tekstur yang lebih mengembang, namun ia akan cenderung seperti cake. Kali ini saya akan menggunakan teknik kocok telur mengembang dan menggunakan ragi saja tanpa baking powder. Itu aja udah membuat pukisnya empuk menul-menul. Di sini saya pakai ragi instan, bisa aja langsung saya masukkan ke dalam tepung terigu. Namun, saya ingin memastikan ragi saya dalam keadaan yang baik dengan cara mengaktifkannya dulu. Kalau teman-teman yakin ragi instannya masih bagus, langsung aja masukin ke dalam tepung. Gunakan sebagian dari santan hangat. Kasih sedikit gula untuk makanan raginya. Larutkan gula. Masukkan ragi. Aduk-aduk. Sisihkan dulu, diamkan sampai berbusa. Sekarang kita masukkan telur, kemudian gula pasir, kocok sampai mengembang. Teman-teman bisa tambahkan kuning telur untuk rasa dan kelembutan yang lebih premium. Kalau untuk jualan, untuk kelembutan yang lebih tahan lama dengan harga yang murah, teman-teman bisa tambahkan SP. Kalau teman-teman nggak punya mixer dan mau ngocok telurnya sampai sini aja, bisa aja. Nanti hasil pukisnya teksturnya akan lebih padat. Rasanya tetap mantap. Nah, telurnya sudah selesai dikocok sampai mengembang. Sekarang kita masukkan vanila cair, teman-teman bisa juga pakai vanila bubuk. Kemudian kita masukkan kental manis. Kalau teman-teman nggak ada kental manis, teman-teman bisa tambahkan gula sedikit. Atau teman-teman bisa tambahkan variasi rasa yang lain. Bisa coklat, tape singkong yang di blender dulu dengan susu atau santan, durian, ubi madu, atau cream cheese. Sekarang kita masukkan tepung. Tepungnya sudah diayak dulu ya. Saya pakai tepung terigu protein sedang. Masukkan garam untuk membalance rasa manis. Untuk pengetahuan detail tentang tepung terigu, silakan tonton video saya tentang tepung terigu ya. Tepungnya diaduk manual dulu sebelum menyalakan mixer supaya nggak berhamburan. Kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur saja. Sekali-kali sapu bagian pinggir mangkok yang tidak kena mixer. Jangan lupa kita masukkan ragi. Mixer lagi sampai rata. Kemudian kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Nah, sudah selesai. Teman-teman bisa saring adonannya untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Tapi saya malas banyak cucian.
Sekarang kita tutup adonannya dengan plastik wrap atau bisa juga pakai kain. Kita diamkan dan proofing selama 1 jam. Resep ada di deskripsi ya. Raginya sudah saya takar untuk fermentasi selama 1 jam. Kalau proofing cuma setengah jam, adonannya belum terlalu mengembang dan rasanya belum terdevelop dengan sempurna. Kalau lebih dari 1 jam, aroma fermentasinya akan semakin kuat. Jadi kalau bisa setelah fermentasi 1 jam, adonan langsung dimasak. Kalau suka dengan video seperti ini, silakan like dan subscribe. Nah, ini adonan sudah di-proofing selama 1 jam. Kita akan lihat gelembung-gelembung udara yang dihasilkan dari aktivitas ragi. Setelah di-proofing sejam, banyak gelembung udara besar-besar. Gelembung udara yang besar-besar ini perlu kita pecahkan dengan cara mengocok adonan. Gelembung udara yang besar-besar ini menyebabkan tekstur pukis yang kopong. Jangan khawatir, gelembung udara mikroskopik masih ada di dalam adonan yang membuat kue pukis mengembang ketika dipanggang. Hasilnya pukis memiliki pori-pori tekstur yang lebih halus. Pindahkan ke teko plastik agar lebih mudah dituang ke dalam loyang. Nyalakan api sedang cenderung agak kecil. Olesi permukaan loyang dengan margarin tipis-tipis. Tunggu loyang panas baru tuang adonan supaya dia mengembang. Teman-teman juga bisa menggunakan loyang nonstick. Kebetulan loyang saya ini kurang dalam dan dasarnya cenderung flat seperti perahu. Tidak seperti loyang nonstick yang dasarnya cenderung membulat. Tutup agar mengembang sempurna dan matang atasnya. Kalau mau dikasih topping, kasih ketika sudah hampir matang tapi permukaannya masih agak basah supaya bisa menempel. Kalau atasnya sudah matang dan bawahnya sudah golden brown, segera angkat. Setelah itu, teman-teman bisa olesi dengan margarin supaya tidak cepat kering dan menambah rasa. Nah, sekarang kita lihat tekstur pukis yang empuk. Ini adonan yang menunggu giliran sudah bergelembung lagi. Kita kocok dan hilangkan gelembung yang besar-besar. Kali ini saya bikin yang rasa pandan dengan menambahkan pasta pandan. Tuang 2/3, 3/4, atau 5/6 dari ketinggian cetakan. Ini hasilnya, pukis yang empuk tapi nggak terlalu nggeloyor keempukan. Ini penampakan pukis yang dibesokin, masih empuk dan lembut. Nah, sekarang kalau mau buat jualan, ini panduannya. Kalau untuk dimakan sendiri, biasanya kita maunya cepat jadi, sehingga kita perlu ragi yang cukup banyak untuk di-proofing selama 1 jam. Proofing cepat ini memerlukan kondisi suhu adonan yang hangat. Kalau mau lebih cepat lagi, misalnya setengah jam proofing, tinggal ditambah lagi raginya. Tapi harus cepat dimasak semua, kalau tidak adonan bisa asam. Nah, kalau untuk dijual, kan adonan tidak dimasak sekaligus semua tergantung orderan. Oleh sebab itu, adonan perlu bertahan selama berjam-jam tanpa menjadi asam. Untuk itu kita gunakan teknik cold fermentation atau cold proofing, di mana kita buat adonan yang bersuhu ruang cenderung dingin, gunakan ragi yang sedikit, dan di proofing dengan waktu yang lama. Panduan resep yang untuk dijual silakan lihat di deskripsi ya. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tinggalkan komen. Di channel ini saya kupas tuntas rahasia sukses membuat makanan-makanan yang terkenal, juga tips-tips baking dan cooking, semua gratis. Sampai jumpa di video yang lain, salam!